Identitas orang Kristen, suka membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Karena itulah orang Kristen selalu membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan untuk dilakukan. Ada 4 langkah penting yang perlu dilakukan. Yang pertama, lexio, artinya membaca. Membaca satu teks ayat Alkitab secara utuh, lengkap, satu perikop, satu bagian dari sebuah kitab, entah itu kitab Kejadian, atau Mazmur, atau surat-surat. Tentunya waktu membaca bukan sekali, bisa jadi 3 kali, 5 kali, 7 kali, bahkan lebih dari itu. Yang pasti ketika membaca, berikan waktu, kesempatan untuk diri membacanya dengan sungguh-sungguh, berulang-ulang, sampai ada satu penghayatan yang mendalam. Bukan untuk menjadi mantra, bukan untuk menjadi sebuah penghafalan biasa atau sebuah keterpaksaan, tetapi membaca dengan serius. Setelah membaca berulang-ulang satu bagian ayat Alkitab, misalnya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, dibaca dari mulai ayat demi ayat, kata demi kata, lalu betul-betul dihayati, dialami sendiri di dalam pikiran, di dalam hati. Setelah dibaca, langkah yang kedua adalah orasio, yaitu mendoakannya. Jadi firman Tuhan yang dibaca tentu ada kata kalimat yang sudah didengar, diketahui. Kita bisa buka lagi, lalu pilih kata kalimat yang perlu untuk kita doakan. Kita berdoa kepada Allah Bapa, dipimpin oleh Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mendoakan firman Tuhan itu, agar tidak hanya sebagai pengetahuan, supaya tidak hanya dimengerti, tapi didoakan supaya dialami, untuk dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Ini namanya orasio, mendoakan apa yang tertulis dari firman Tuhan untuk bisa kita lakukan dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan konteksnya. Jangan sembarangan mendoakannya, jangan juga sembarangan berbicara kepada Tuhan Allah waktu berdoa. Sungguh-sungguh pastikan objek doanya dari firman Tuhan. Dan sumber itulah yang membuat kekuatan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu kita baca, kita doakan, itu menimbulkan kekuatan iman. Yang ketiga adalah meditasio, yaitu merenungkan. Meditasi, merenungkan, memikirkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Dengan apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan seterusnya. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan pikiran, yang mendorong hati untuk merenungkannya. Itu namanya meditasio. Dari Mazmur pasal 1 misalnya, kita membaca ada 2 kategori manusia, orang fasik dan orang yang benar. Bagaimana kita bisa memisahkannya dan membedakannya? Di sanalah kita perlu meditasio, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, tidak terpecah oleh pikiran dunia, tidak diambil dari apa yang dunia tawarkan, tetapi sungguh dari firman, digali, namanya eksegese, digali mutiara kebenaran itu dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita doakan tadi. Meditasio ini memerlukan berbagai keterampilan, baik menemukan kata kunci, menemukan kalimat utama, dan memberikan kepada diri kita makna yang tertulis di dalamnya, makna tunggal dari tiap bagian Alkitab tersebut yang sudah kita baca. Itu namanya meditasio. Setelah kita mendapatkan makna yang sejatinya, menemukan prinsip dasarnya, lalu kita hening sejenak. Langkah yang keempat adalah kontemplasio, yaitu membaca, merenungkan, mendoakan, lalu berupaya untuk menerapkannya. Menerapkannya di dalam kehidupan setiap hari. Kontemplasio bukan hanya sekedar kita sudah selesai membaca, mendoakan, dan memikirkan firman Tuhan, tetapi berupaya untuk punya passion, punya suatu hati, sikap, tindakan untuk berbuat. Kontemplasio itu berarti kita berupaya untuk menerapkan firman Tuhan di dalam konteks kita sehari-hari, baik di rumah, di tempat kita bekerja, di masyarakat, dimanapun kita berada, entah di sekolah, di kampus, atau dalam perjalanan. Kontemplasio ini bukan sekedar kita menyendiri, minggir dari keramaian, tapi kita masuk ke dalam keramaian dengan satu tindakan iman berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca.
Jadi, saudara, setelah kita menjalankan itu, identitas Kristen kita terwujud. Apa itu? Lexio, orasio, meditasio, dan juga kontemplasio. Apakah cukup 4 langkah ini? Tentunya kita siang malam membaca firman Tuhan. Kita perlu menyatakan kebenaran Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita bisa membaca firman, membaca mazmur, melantunkannya dengan puji-pujian. Seraya kita mengerjakan pekerjaan kita dan kita melakukannya dengan tertuju fokus kepada Tuhan Allah. Jangan lupa saudara, ketika kita mengerjakannya itu, semuanya berpusat pada Tuhan Allah di dalam Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Jangan kita mengerjakan lexio, orasio, meditasio, kontemplasio itu berpusat pada diri atau pengalaman atau pengetahuan, tapi berpusatlah kepada Tuhan Allah. Arahkan hati kita kepada Tuhan, meminta berkat-Nya, meminta hikmat-Nya, meminta kasih karunia-Nya. Supaya ketika kita melakukan perenungan firman Tuhan ini, betul-betul menggairahkan, tidak membosankan, tidak menjenuhkan, tidak membuat stres. Justru ketika kita melakukan ini, maka kita mendapatkan yang namanya kesegaran rohani, kesukacitaan, damai di hati. Memang dunia dengan segala hawa nafsunya akan menawarkan berbagai cara untuk melepaskan kita dari perenungan firman. Memang setan dan segala gangguan roh jahat mencoba kita untuk kita membuat jenuh dari firman Tuhan. Namun bagi kita sebagai orang Kristen yang memiliki identitas sebagai orang yang suka mencintai firman Tuhan, maka kita makin bergairah menjadi pelaku firman. Bergairah bukan karena kita hebat, kuat, atau sempurna melakukannya, tetapi kita berjuang di dalam Kristus. Kita bersatu oleh Roh Kudus di dalam Kristus untuk memuliakan Allah Bapa kita, meninggikan namanya, dan sungguh-sungguh sebagai saksi Kristus di dalam dunia ini. Kiranya saudara dan saya terus mempraktekkan lexio, orasio, meditasio, dan kontemplasio dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.